Klinik Arunika terletak di pinggiran kota kecil yang tenang, berdiri sederhana di antara deretan rumah tua dan pepohonan lebat. Klinik itu tidak besar, hanya memiliki 3 ruang periksa, 1 ruang administrasi, dan 1 ruang tunggu sempit dengan kursi plastik biru yang warnanya mulai pudar. Di siang hari, suasananya biasa saja. Pasien datang dan pergi. Suara anak-anak kadang terdengar dari luar jendela, dan aroma obat-obatan menyelimuti udara. Tapi semua staf lama tahu satu hal: jangan pernah ambil shift jam 13. Bukan karena ada kejadian buruk atau pasien berbahaya, justru karena tidak pernah ada yang seharusnya bekerja di jam itu. Shift fiktif, begitu mereka menyebutnya. Dulu katanya, ada kesalahan di sistem komputer jadwal yang membuat slot kosong muncul di jam tersebut. Tapi tidak pernah ada pasien yang dijadwalkan datang, dan tak ada dokter yang mau ambil. Lama-lama, hal itu jadi semacam lelucon internal. Siapapun yang baru masuk pasti diberi peringatan bercanda tentang shift keramat itu. Adinda, perawat muda lulusan baru, tidak terlalu memedulikannya. Ia baru seminggu bertugas di klinik Arunika ketika sistem komputer kembali membuat ulah. Jadwal acak memperlihatkan namanya tercantum di shift 13.00 untuk hari Senin. Ia sempat menanyakan hal itu pada Mbak Sari, kepala perawat yang sudah bekerja belasan tahun di sana. Oh, itu cuma error. Tapi, ya udah, kamu aja yang jaga. Sekalian ngerasain suasana shift fiktif, kata Mbak Sari sambil terkekeh, meski sorot matanya tidak sepenuhnya bercanda. Adinda mengangguk santai. Siang-siang gini, serem dari mana, pikirnya. Jam 1 siang itu matahari masih tinggi, suara kendaraan lewat masih ramai. Apa yang bisa terjadi di siang bolong? Ia tidak tahu bahwa ketika jam dinding di ruang tunggu menunjuk ke angka 13.00 tepat, dunia di dalam klinik akan terasa sangat berbeda. Sunyi, hampa, dan penuh dengan tamu yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Hari Senin datang dengan cuaca cerah dan angin lembut yang berembus dari jendela-jendela terbuka. Sejak pagi, Adinda sudah bersiap lebih awal, mengenakan seragam putih bersih dengan semangat yang masih utuh sebagai tenaga medis baru. Shift paginya berjalan normal. Beberapa pasien datang dengan keluhan ringan. Ada yang sekadar periksa tekanan darah. Ada juga yang meminta resep vitamin. Jam makan siang lewat begitu saja. Para staf satu persatu mulai meninggalkan klinik. Sebagian pulang, sebagian hanya pergi keluar untuk makan. Adinda sempat melihat Mbak Sari memberi senyum aneh sebelum pamit. Hati-hati ya, Din. Jangan lupa absen pas jam 1, katanya sambil melirik ke jam dinding di ruang perawat. Jam itu menunjukkan pukul 12.48. Siap, Mbak. Saya sendirian aja kan? Yap, sendirian. Mbak Sari berlalu sebelum Adinda bisa bertanya lebih jauh. Ia duduk di ruang perawat, menunggu. Tak ada pasien, tak ada panggilan. Semua seperti biasa. Jam 12.59, Adinda berdiri dan melangkah ke ruang tunggu kecil, lalu duduk di meja administrasi. 13.00, jam di dinding berdetak sekali, lalu berhenti. Jarumnya tidak bergerak. Udara tiba-tiba terasa lebih berat, seakan ruangan dipenuhi kabut tipis yang tak terlihat. Lampu neon yang biasanya terang kini berpendar aneh, sedikit berkedip. Langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, menyeret, mendekat. Adinda menegakkan punggung. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya refleks. Seorang wanita tua muncul dari balik pintu. Rambutnya putih acak-acakan. Tubuhnya dibungkus kain batik lusuh dan langkahnya gontai. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku kesehatan yang lusuh dan basah. Saya mau periksa, ucapnya dengan suara serak. Adinda mengangguk sopan. Silakan duduk, Bu.
Keluhannya apa? Sesak. Dada saya sakit lagi. Saat Adinda membuka berkas pasien, tangannya terhenti. Nama di buku itu, Surti Widodo. Ya, ingat nama itu. Baru seminggu lalu difotokopi untuk arsip pemakaman. Surti Widodo adalah pasien yang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Ia menatap wanita tua di hadapannya, masih duduk dengan tenang, mengelus dada. Jantung Adinda berdegup lebih cepat, tapi ia mencoba tetap tenang. Maaf Bu, Ibu tinggal di mana ya sekarang? Masih di rumah saya, yang dekat pemakaman. Pemakaman, tentu saja. Adinda mencatat keluhan Surti di buku, tangannya sedikit gemetar. Beberapa menit kemudian, pasien itu keluar tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan kembali ke lorong dan menghilang di balik pintu, seperti ditelan bayangan. Adinda mengecek CCTV di komputer, tapi layar hanya menampilkan ruangan kosong. Tidak ada siapapun duduk di kursi tunggu. Tidak ada gambar perempuan masuk atau keluar. Hanya dirinya, sendirian. Hari berikutnya, ia kembali dijadwalkan di shift jam 13. Lagi-lagi karena sistem menolak perubahan. Bahkan setelah ia coba tukar dengan staf lain, komputer selalu mengembalikan namanya. Selasa, jam 13.00. Pasien yang datang berikutnya seorang pria muda dengan luka di kepala, masih berdarah. Saya jatuh dari motor, katanya dengan nada datar. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit. Adinda menatap luka terbuka di pelipis pria itu. Tidak normal, darahnya terlalu gelap, seperti tinta kental. Tapi pria itu duduk tenang, bahkan tidak berkeringat. Ia menatap Adinda tanpa berkedip. Selesai merawat lukanya, Adinda iseng bertanya, "Bapak tahu hari ini hari apa?" Pria itu terdiam lama, lalu menjawab, "Saya kira masih hari Sabtu, waktu saya nabrak truk itu." Adinda tercekat. Ia mulai mencari file kematian beberapa hari terakhir. Nama pria itu muncul. Jaka Permadi, tewas dalam kecelakaan Sabtu malam. Setiap hari jam 13, pasien-pasien itu datang. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah mati. Ada yang membawa anaknya yang tidak menangis. Ada yang hanya ingin ditebuskan obat. Semuanya seperti melanjutkan rutinitas yang seharusnya sudah berhenti. Suatu hari datang seorang pria tua dengan bau tanah yang menyengat. Ia hanya berkata, "Saya belum sempat minum obat jantung saya. Saya mau ambil dulu, ya." Tangannya dingin saat menyentuh meja. Malam harinya, Adinda mencoba menceritakan hal itu ke Mbak Sari. Tapi wanita itu hanya diam, lalu berkata, "Saya juga pernah piket jam 13 waktu masih muda. 3 kali. Lalu saya berhenti. Dan sejak itu nama saya nggak pernah muncul di sistem. Kenapa nggak kasih tahu dari awal?" Tanya Adinda dengan suara menahan emosi. Karena siapapun yang dengar cerita ini sebelum mengalami sendiri bakal menganggapnya dongeng. Adinda pulang ke kos malam itu dengan kepala berputar. Ia mimpi buruk, dikelilingi pasien-pasien klinik. Semua memandanginya tanpa mata. Mulut mereka membuka dan menutup tanpa suara, tapi hatinya mendengar. "Kamu di sini untuk menggantikan." Hari Jumat, shift keempat jam 13. Hari itu klinik lebih sepi dari biasanya. Bahkan resepsionis tidak datang. Saat jarum jam menunjuk ke angka 13, Adinda sudah duduk diam di meja perawat. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Tiba-tiba suara bayi menangis terdengar dari ruang kosong. Ia berdiri melangkah ke ruang periksa. Pintu terbuka sendiri. Di dalamnya seorang wanita berdiri, menggendong bayi dengan wajah pucat. Darah menetes dari perutnya. "Aku tidak sempat melahirkan di rumah sakit," bisiknya. "Klinik ini yang paling dekat." Adinda ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu berjalan perlahan, mendekatkan bayi ke arah Adinda. "Tolong, selamatkan dia." Bayi itu tidak menangis lagi. Matanya terbuka, memandang langsung ke dalam mata Adinda, dan tersenyum.
Setelah hari itu, Adinda tidak pernah sama lagi. Ia mulai kehilangan fokus. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Ia sering berbicara sendiri. Teman-temannya mulai khawatir, tapi tak ada yang bisa membantunya keluar dari shift 13. Sistem tetap menjadwalkannya. Dan anehnya, semakin sering ia menjalani shift itu, semakin sulit baginya mengingat apa yang terjadi di luar jam 13. Dunia terasa semakin kabur. Waktu seakan hanya nyata ketika para pasien itu datang. Lalu, pada shift yang kelima, seseorang muncul. Bukan pasien, bukan roh, tapi perawat. Adinda menatap wanita muda itu dengan napas tercekat. Seragamnya kuning gading, penuh darah kering, dan wajahnya sangat familiar. Perawat itu tersenyum lelah. "Kamu kuat juga ya? Nggak semua orang tahan sampai sejauh ini." Hari ke-6, Adinda sudah tidak mencoba melawan. Ia datang ke klinik seperti biasa, masuk ke dalam bangunan sunyi itu dengan langkah pelan. Suasana di luar masih terang, tapi begitu pintu tertutup di belakangnya, cahaya dari jendela seakan mati. Klinik menjadi ruang hampa, tidak gelap tapi tak lagi hidup. Jam 13.00, detik berdetak, ruang tunggu kosong, lorong senyap, tapi tak ada pasien. Untuk pertama kalinya sejak shift-shift mengerikan itu dimulai, tidak ada satupun yang datang. Adinda duduk diam. Jantungnya berdebar tapi tubuhnya enggan bergerak. Apakah ini berarti selesai? Lalu telepon di meja administrasi berdering. Suara kuno, deringnya seperti dari masa lampau. Ia mengangkat pelan. "Halo." Suara di ujung sana bukan suara manusia, bukan juga suara roh, melainkan seperti gumaman banyak mulut, tumpang tindih dan berdengung. Tapi dari kekacauan itu, Adinda menangkap satu pesan. "Shift kamu diperpanjang." Klik. Telepon mati. Pintu ruang periksa mendadak terbuka. Di dalamnya tidak ada pasien, hanya tempat tidur kosong dan berkas-berkas medis baru yang belum pernah ia lihat. Nama-nama asing, keluhan aneh, bayangan di bawah lidah. Rasa takut tanpa asal, gatal karena suara. Adinda membuka lembaran demi lembaran. Semuanya ditulis dengan tulisan tangannya sendiri, tapi ia tak pernah menulis itu. Seminggu berlalu, Adinda masih bekerja di klinik, tapi kini ia tidak hanya dijadwalkan jam 13.00, tapi juga di luar jam itu. Seolah ia satu-satunya staf yang tersisa. Klinik tidak lagi ramai, pasien hidup tidak datang, tapi pasien-pasien dengan suhu tubuh dingin dan suara berat mulai muncul di jam-jam yang seharusnya normal. Pagi hari, jam 9 pagi, ada seorang anak kecil datang tanpa bayangan. Siang hari, jam 11, seorang ibu muda meminta resep untuk menahan kesadaran agar tidak terpecah. Sore hari, jam 16.00, pria botak dengan 5 sidik jari. Di dahinya ingin operasi pengangkatan bisikan di tulang. Adinda tetap melayani mereka semua, tapi semakin lama, wajahnya mulai berubah. Matanya kosong, senyumnya tidak tulus, dan ia tidak lagi berbicara kepada rekan kerja, karena rekan kerjanya tidak pernah kembali. 6 bulan kemudian, seorang perawat baru bernama Reta diterima bekerja di klinik Arunika. Ia anak magang dari sekolah keperawatan, masih penuh semangat. Hari pertamanya, sistem jadwal komputer mengacak ulang rotasi. Reta ditugaskan pada shift jam 13.00. Saat ia menanyakan soal jadwal itu, admin klinik hanya menjawab sambil tertawa. "Oh, itu shift fiktif. Biasa error. Tapi ya udah, kamu aja yang jaga, ya." Siang itu Reta datang tepat waktu. Ia masuk ke ruang tunggu, duduk di meja administrasi. Jam dinding berdetik. 13.00. Lalu pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang perawat muda keluar. Seragam putih, langkah tenang, wajah familiar. "Selamat datang Reta," katanya sambil tersenyum. "Nama saya Adinda. Saya yang akan bantu kamu orientasi."
Klinik Arunika tidak pernah kehabisan perawat, tapi juga tidak pernah benar-benar punya staf tetap. Mereka yang datang akan bekerja di jam-jam yang tak dicatat siapapun untuk pasien-pasien yang tidak lagi hidup. Dan shift mereka tidak pernah benar-benar berakhir.